Oke, Recording in ada yang bisa progress. dibantu? Halo, Miss. Ada yang bisa dibantu? Iya, saya mau tanya, Miss. Recording stopped. Kenapa, Mbak? Halo, Ah, kan gini, Recording in saya progress. kan dari Indo. oke, tapi kamu tahu kan, Mbak, setiap kali telepon ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah tahu. menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa, sayang? Iya, iya, Miss. Kan saya dari Indo, Miss. Tapi saya kan saya mau proses lagi ke Hong Kong, tapi saya ada masalah. Masalahnya di beda data. Nah, beda data kan dulu kan dituakan umurnya. Nah, peraturan Indo kan sekarang kan ribet kan, Miss? Nggak kayak dulu. Terus ini kan saya sudah proses dari PT itu. Pertamanya calling visa. Saya calling visa, tanya agent di Hong Kong, katanya bisa nerima beda data. Itu dari bulan April. Sampai sekarang itu belum ada kepastian. Terus tapi saya itu sudah diminta uang 8 juta. Nah, 8 juta itu kan saya tanya, 8 juta itu untuk proses pembuatan paspor sama perubahan kayak dokumen KK, KTP, akte disamakan dengan paspor. Nah, sampai sekarang yang jadi cuma paspornya, dokumennya tidak jadi. Nah, tadi malam itu ada kabar, gini katanya dokumen tidak bisa jadi. Terus saya itu ditawari itu proses ke Hong Kong tapi dengan visa turis. Yang saya mau tanyakan itu dengan visa turis. Nanti kalau sampai Hong Kong, nanti itu di sana sudah ada agentnya, terus nanti jadi visa urus kontrak kerja, jadi resmi kerja di sana resmi. Yang saya mau tanyakan, kalau calling visa itu ada, Miss, gitu, Miss? Oh, ini saya pertama kali dengar malah kalau sampai ada orang kerja jadi pembantu prosesnya dari Hong Kong, itu saya pertama kali dengar, Mbak. Karena kalau tidak melalui Cisco itu pasti ilegal dong. Itu yang saya tanyakan. Takutnya nanti saya itu. Kamu sudah punya majikan sendiri di Hong Kong? Sudah di cancel, Miss, kan saya prosesnya terlalu lama. Ya iyalah, tapi saya nggak tahu nih. Kok ada kayak gituan nih? Penasaran ini saya, agent apa, PT apa ini? Berarti ini kalau sampai pemerintah denger ini malah dipersulit lagi nih. Siapa yang promosi kayak gini? Ya karena Miss Yuni selalu bilang jangan pernah menyebut nama siapapun, ya wis biarkan menjadi rahasiamu. Tapi artinya adalah di luar sana itu ada agent dan PT yang mengatakan bahwa terbang ke Hong Kong menjadi visa turis terus ntar diurus di sini, nggak bisa itu, Mbak, ilegal itu. Makanya saya itu takutnya saya sudah terjerumus kedua kalinya. Makanya saya tanya Miss Yuni, nanti itu apa iya ada calling visa seperti itu? Kalau calling visa itu nunggunya di Indonesia, visa turun, kontrak kerja turun, itu baru terbang. Itu nggak usah lewat PT, itu bisa saya masih percaya ya. Tapi kalau kamu terbang ke Hong Kong dan semuanya ada di Hong Kong, lah lewat Cisco-nya gimana? Nah iya, Miss. Ya saya ragu, Mbak, saya nggak tahu nih, saya nggak berani jawab karena yang saya tahu itu nggak ada. Ya takutnya saya nanti ilegal jadi overstay di sana. Kamu tanyakan lo, kamu rekam lo kata-katanya dia. Sebagai bukti bahwa kamu nggak bohong nih. Kan bisa aja kamu fitnah orang nih. Bener nggak? Karena kamu lama nggak terbang, kamu fitnah PT-mu, kamu fitnah agentmu, bisa jadi. Jadi anggap aja Miss Yuni nggak percaya omonganmu. Karena proses aja segitu lama, masa iya sih sekarang tiba-tiba ada proses seperti itu? Wong kamu aja ganti data aja begitu lama habisin uang kok. Lah kok ini tiba-tiba dengan enaknya aja dapat visa turis, bisa proses? Iya,
ini yang ngasih info itu bukan PT-nya, itu orang PT-nya, suruhan PT-nya yang ngurus dokumen, Miss. Ya nggak tahu, saya jawabannya saya nggak tahu Mbak. Karena yang saya tahu tanpa sistem Cisco, tanpa masuk Cisco, bagaimana itu dikatakan legal. Padahal untuk syarat penerbangan adalah ada kontrak kerja, ada visa, itu baru imigrasi akan menerbangkan kamu. Lah kalau kamu visa turis sih, yo saya nggak tahu Mbak. Benar nggak sih? Iya, saya juga ragu, Miss. Jadi Miss Yuni nggak berani nih ngomong, sebentar dibilang sok tahu, tapi saya cuma pingin bilang, masa iya sih yang kerja sengsara, kamu proses dari April aja begitu susah kok ini kamu tiba-tiba ada tawaran seperti itu, bener nggak? Iya, Miss. Paham ya? Paham. Emangnya kalau beda data itu sulit ya, Miss? Ya sulit nggak sulit ya, nyatanya masih ada yang terbang tuh. Gitu ya. Soalnya itu sudah pengen kerja ke Hong Kong, cuma itu kendalanya beda data. Nah ya masuk PT yang salah itu ya. Mungkin ya, Miss. Masuk PT yang salah. Nyatanya ini memang prosesnya sangat sulit sekali, Dok. Saya itu juga ada anak beda data, lagi ngurusin paspornya aja belum keluar. Tapi kan kita sebelum proses tuh kita kasih tahu majikan. Jadi majikan paham, ya mau tidak mau majikan udah bayar, mereka nggak bisa ngeluarin, mau tidak mau ya nunggu kamu. Ngerti nggak? Iya. Jadi saya tidak tahu nih PT-PT lain mau nggak. Soalnya kita selalu ngomongnya pahit sih, Dok. Agennya Koko Thomas tuh saya ajarin ngomong apa adanya, nggak boleh dibuat-buat. Prosesnya gampang, enak, nggak. Kita selalu ngomongin yang jelek. Lah kalau mendapatkan yang baik ya syukur, kalau mendapatkan yang jelek kan kalian nggak kaget. Iya. Ada yang lain lagi? Udah Miss. Iya. Makasih ya, Miss ya. Oke, thank you. Oke. Iya, makasih ya, Miss. Yuk, bye-bye. Oke, jadi buat teman-teman nih, saya nggak tahu nih tentang beda data karena dari Indonesia saya nggak tahu. Jadi sekali lagi kita lihat seperti apa dan bagaimana kelanjutannya. Saya sudah mengusulkan tapi nggak tahu ditanggapi atau tidak karena saya tidak bermuluk-muluk ria. Apakah saya akan mendapatkan informasi bahwa beda data itu bisa diselesaikan dengan cepat? Jadi ya udah nggak apa-apa wes. Yang tetap dikorbankan adalah rakyat kecil aja. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye bye. Recording stop.